Aplikasi TikTok oleh Kongres Amerika Serikat disebut sebagai aplikasi mata-mata pemerintah Cina. Oleh karena itu, menurut mereka, TikTok harus segera dilarang. Mr. Chu, does TikTok access the home Wi-Fi network? Only if the user turns on the Wi-Fi. Tapi benarkah ini murni soal kasus hukum atau hanya soal persaingan bisnis semata? Amerika dan sebagian besar negara-negara Eropa melarang secara terbatas penggunaan aplikasi TikTok. Menurut mereka, TikTok berpotensi menjadi alat mata-mata dari pemerintah Cina. Sehingga aplikasi ini harus dilarang, terutama di lingkup pejabat dan juga pemerintahan. Setidaknya ada beberapa negara yang ikut gerbong Amerika untuk menekan TikTok. Mereka adalah Taiwan, Denmark, Inggris, Kanada, dan beberapa negara lainnya. Lantas pertanyaannya kan, kenapa mereka sangat getol untuk melarang TikTok? Pertama, para pengkritik TikTok ini sering menuduh bahwa TikTok telah mengumpulkan data dari para penggunanya secara besar-besaran. Kritik ini sering mengutip sebuah laporan keamanan cyber yang diterbitkan pada Juli tahun 2022 oleh sebuah perusahaan cyber Australia. Menurut para peneliti di situ, TikTok mengumpulkan data pengguna dengan sangat spesifik, seperti lokasi pengguna, perangkat yang digunakan, dan aplikasi lain yang ada di perangkat tersebut. Namun kan, kalau kita mau mencari informasi lebih banyak, bukankah selama ini yang mengumpulkan data-data seperti itu bukan hanya TikTok? Emang Instagram tidak mengumpulkan data? Emang YouTube tidak mengumpulkan data? Twitter tidak mengumpulkan data? Bohong kalau mereka semua tidak mengumpulkan data para penggunanya. Orang jelas-jelas kok, saat pertama kali kita mendaftar, kita diwajibkan untuk mengisi data-data agar bisa menggunakan aplikasi tersebut. Cuman ya bedanya aplikasi-aplikasi itu adalah aplikasi miliknya Amerika Serikat. Sementara TikTok perusahaannya asalnya Cina. Sehingga mereka merasa TikTok ini berbahaya kalau ngumpulin data, sementara yang lainnya tidak berbahaya. Padahal ya, menurut TikTok, apa yang mereka lakukan itu dalam hal pengumpulan datanya itu sudah sejalan sebagaimana praktik industri. Dan sama seperti yang dilakukan aplikasi-aplikasi lainnya. Kedua, TikTok dituduh bisa menjadi alat yang digunakan pemerintah Cina untuk memata-matai para penggunanya. Pada tahun 2020, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh bahwa pengumpulan data yang dilakukan TikTok berpotensi memungkinkan Cina untuk melacak lokasi karyawan dan kontraktor federal. Selain itu juga membuat berkas informasi pribadi untuk keperluan pemerasan dan melakukan spionase perusahaan. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options. Namun lagi-lagi soal penggunaan data, selain karena semua aplikasi media sosial melakukannya, aneh juga kalau TikTok tidak mengumpulkan data penggunanya, selagi itu masih dalam batas yang sangat wajar. Karena aplikasi media sosial ini kan gratis, para penggunanya tidak pernah dibebankan biaya untuk berlangganan. Emang Anda pernah disuruh bayar untuk bisa menggunakan TikTok ataupun Instagram? Kan nggak pernah. Nah, pertanyaannya kan sekarang, dari mana mereka mendapatkan uang untuk menghidupi aplikasinya kalau aplikasinya sendiri ini gratis? Jawabannya sudah pasti dari iklan. Dan tidak berhenti di situ saja, karena iklan itu sangat erat kaitannya dengan data pengguna. Kan perusahaan-perusahaan yang mau iklan di TikTok ataupun di Instagram, mereka nggak bodoh dong. Mereka yang nggak mau menyasar orang-orang secara asal-asalan. Mereka yang nggak mau mengiklan kepada orang-orang yang secara jelas sudah pasti nggak bakal ataupun nggak bisa beli produk mereka. Misal ya, iklan mobil model sport. Pasti mereka mau iklan mereka itu dilihat oleh pengguna dewasa, bukannya anak kecil ataupun remaja. Karena ngapain buang-buang duit? Sudah pasti anak kecil ataupun remaja itu sulit buat beli mobil. Kedua, karena model mobilnya model sport, sudah pasti yang lebih banyak mereka sasar adalah pengguna laki-laki dan bukan pengguna perempuan. Ketiga, mereka pasti ingin iklan mereka ini dilihat oleh orang-orang yang memang suka dengan dunia otomotif.
Beda cerita kalau itu produknya adalah makanan. Mereka pasti menyasar orang-orang yang suka dengan konten-konten makanan ataupun kuliner. Nah, oleh karena itu, biasanya saat kita mendaftar di sebuah aplikasi media sosial, sering ditanyakan tentang ketertarikan kita. Tujuannya apa? Jelas tujuannya agar memudahkan mereka menampilkan konten-konten yang sesuai dengan ketertarikan kita, termasuk iklan juga di dalamnya. Dan inilah yang disebut dengan algoritma. Saya misalnya suatu hari menonton cuplikan sepak bola di media sosial. Pasti besok-besoknya di halaman saya akan ada iklan produk-produk olahraga. Dan ini sebenarnya wajar-wajar saja karena dari situlah mereka bisa mendapatkan duit sehingga kita nggak perlu bayar buat memakai aplikasinya. Dan yang perlu dicatat bahwa kita juga secara rela telah menyetujui untuk menyerahkan data-data kita saat pertama kali mendaftar di aplikasi tersebut. Jadi ini merupakan hal yang wajar, nggak ada yang aneh juga gitu. Selama data-datanya itu masih sangat wajar. Ketiga, TikTok ini dituduh sebagai alat cuci otak. FBI pada November 2022 pernah mengatakan bahwa pemerintah Cina dapat mengontrol algoritma rekomendasi yang dapat digunakan untuk operasi pengaruh. Walaupun ini nggak jelas juga sebenarnya maksudnya apa. Pendapat ini kemudian semakin berparah oleh fakta bahwa aplikasi yang mirip dengan TikTok, yaitu Douyin, dan hanya berlaku di Cina, itu disensor secara ketat oleh pemerintah Cina. Menurut sejumlah laporan, aplikasi ini direkayasa untuk mempromosikan konten-konten pendidikan dan bermanfaat, sebagaimana versinya pemerintah Cina. Menurut laporan juga, hampir semua media sosial di Cina itu sensornya sangat ketat, terutama untuk konten-konten yang sifatnya kritis ke pemerintah Cina. Mungkin untuk alasan yang ketiga ini lebih masuk akal lah, bisa diterima. Karena kita tahu pemerintah Cina itu secara politik adalah komunis dan sangat ketat terhadap sensor-menyensor. Pada awal kebangkitan TikTok, ada kasus penyensoran yang terkenal di aplikasi tersebut, yaitu saat akun seorang pengguna di Amerika Serikat ditangguhkan oleh TikTok karena membahas perlakuan Beijing terhadap Muslim di Xinjiang. Akan tetapi, setelah adanya reaksi publik yang sangat keras, TikTok akhirnya meminta maaf dan memulihkan akun tersebut kembali. Dan setelah itu tidak ada lagi ataupun tidak banyak lagi kasus penyensoran. Kalaupun ada, itu sifatnya hanyalah kasus-kasus umum yang juga dilakukan oleh aplikasi-aplikasi seperti TikTok. TikTok juga menegaskan bahwa data pengguna mereka disimpan di Amerika Serikat dan Singapura dan tidak pernah disimpan di Cina. Selain itu, para peneliti di Citizen Lab juga pernah melakukan perbandingan antara TikTok dan juga Douyin. Mereka menyimpulkan bahwa TikTok tidak mengumpulkan sensor politik yang sama sebagaimana yang dilakukan di Douyin. Belum lagi misalnya analis dari Institut Teknologi Georgia juga pernah menelusuri topik-topik yang dianggap sensitif di pemerintah Cina. Misalnya kemerdekaan Taiwan dan lelucon soal Perdana Menteri Cina yaitu Xi Jinping. Dalam kesimpulannya, mereka mengatakan bahwa video-video semacam itu dapat dengan mudah ditemukan di TikTok. Bahkan banyak dari mereka yang populer dan dibagikan secara luas. Artinya apa? Artinya bahwa konten yang menyentuh isu-isu sensitif di pemerintah Cina itu juga banyak ditemukan di TikTok dan tidak disensor oleh TikTok sendiri. Jadi kalau ada yang menanyakan apakah saya percaya dan tidak takut menggunakan TikTok, jawabannya tentu saja. Toh selama ini kita juga percaya dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kalau misalnya Anda takut data-data Anda seperti umur, lokasi, hobi, bocor ketika menggunakan TikTok, maka jangan gunakan Instagram, jangan gunakan Twitter, jangan gunakan Facebook, bahkan jangan gunakan Google Maps karena itu bisa tahu data ataupun lokasi Anda di mana.